Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Jumpa lagi kita pagi hari ini. Saya Walden sangat bersuka cita untuk kesempatan menyapa Anda di dalam program Bincang Santai Solusi Rohani. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu hal yang ya saya bisa katakan ini seri pendewasaan kekristenan, karena kita akan bicara waktunya meninggalkan sifat kanak-kanak. Saya bersama dengan narasumber tidak asing bagi kita semuanya, Bapak Pendeta James Ong. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Fresh, segar hari ini ya. Ya, habis mandi, Walden. Habis liburan. Habis liburan panjang. Kemana aja Pak Pendeta? Nggak kemana-mana. Surabaya, tapi destinasi kuliner ya, Ke mana-mana. daerah dekat-dekat Surabaya aja. Oh, oke. Kalau kamu katanya ke Jepang ya? Nggak aja. Ya, saya ngurusi urusan penjajahan yang belum selesai. Oh, begitu. Oke, ya kita sudah memasuki bulan ke-7 loh. Dan tidak terasa banget 2017, separuh perjalanan sudah kita lewati. Bagian kedua nih. Bagaimana Pak sepanjang setengah tahun ini pengalaman pribadi bersama Tuhan? Sepanjang setengah tahun sudah saya lewati dengan sukacita. Tapi bukan artinya sukacita nggak ada halangan rintangan. Oh, ada ya? Ada dong. Ada masalah. Tapi tetap sukacita. Karena sukacita yang ada di hati nggak bisa dipengaruhi dengan semua situasi yang terjadi. Ya kan? Sukacita yang dari Tuhan itu tidak lihat situasi kondisi. Sikonnya bisa apa saja, tapi sukacitanya tetap ada, begitu ya? Ada. Wow, itu yang membuat Anda fresh ya? Ya, membuat. Walaupun belum 40 tahun, tapi tetap fresh ya? Belum ya? Itulah rahasianya. Rahasianya ya, sukacita. Oke, hari ini kita akan bahas tentang waktunya meninggalkan sifat kanak-kanak. Tertarik mengangkat topik perbincangan ini Pak Pendeta, kenapa? Karena dalam tahun-tahun saya melayani Tuhan, sering sekali saya lihat orang Kristen gak dewasa. Meskipun dia sudah lama masuk dalam pelayanan, mungkin dia sudah hebat di gereja, mungkin dari kecil sudah Kristen, pelayanan sudah puluhan tahun jadi Kristen, tapi ternyata sifat kanak-kanaknya belum hilang. Jadi belum dewasa artinya. Iya. Sehingga dalam hidupnya sendiri itu ada banyak. Padahal kalau kita lihat gini, waktunya sudah nggak lama lagi. Ya toh, kita lihat tanda-tanda zaman, tanda-tanda apapun sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Artinya ini bukan cerita isapan jempol ya, Walden. Iya. Maksudnya kita jadi orang Kristen sudah tahu bahwa waktunya nggak lama lagi. Kita harus bisa membaca keadaan. Nah, itu jadi artinya gini, ketika dia datang kembali seharusnya kita sudah jadi mempelai Kristus. Dewasa secara rohani. Sudah dewasa rohani sampai tingkatan mempelai. Bagaimana kalau kita waktu dia datang keadaan kita masih seperti anak-anak, belum hanya dewasa. Orang dewasa yang bisa menjadi mempelai ya, Pak? Iya dong. Jadi saya sangat menyedihkan sekali sebetulnya. Makanya saya tertarik untuk mengangkat topik ini supaya banyak siapapun orang Kristen yang menyaksikan program kita hari ini, dia akan beranjak dari kekanak-kanakannya dan menjadi dewasa segera dalam karena sudah waktunya ya, sudah waktunya kita didewasakan. Dan Pak Pendeta, kalau secara kasat mata atau mungkin sekilas kita melihat akibat-akibat dari ketidakdewasaan ini, apakah orang tersebut mengalami banyak kendala dalam kehidupannya? Pasti. Ya, sebelum kita ke detailnya, karena sifat kekanak-kanakan itu mengakibatkan hal-hal yang negatif dengan orang lain, tidak enak juga. Iya, begitu dengan ya. hubungan dengan diri sendiri. Ya kan, kadang-kadang seorang dia nggak bisa berdamai, tidak bisa dengan diri sendiri, dia tidak bisa menerima diri sendiri. Bukan mengasihani diri, tapi mengasihi diri sendiri, dia nggak bisa. Menerima apa adanya dia nggak bisa karena sifat kekanak-kanakannya itu. Dengan diri sendiri tidak bisa, apalagi dengan orang lain. Iya, apalagi dengan Tuhan. Dan bisa saja orang ini di mana saja dia merasa tertolak atau ditolak, dan kemudian ya kompleks akibatnya karena sifat kekanak-kanakan mestinya sudah dewasa. Makanya kita bincangkan topik ini, Walden, supaya membantu semua. Apakah Anda sependapat dengan banyak pendapat bahwa lama jadi anak Tuhan itu tidak jaminan seorang menjadi dewasa, dan singkat waktu kita mengenal Tuhan juga bukan jaminan bahwa dia masih kanak-kanak, begitu? Seperti beberapa minggu yang lalu waktu kita tayang di sini, saya lupa tuh tanggal berapa. Saya
ingat saya lagi berkata gini, eh, orang menjadi dewasa nggak lihat umur. Betul, betul. Ya, jadi nggak pengaruh tua atau muda bisa dikatakan dewasa, nggak, karena anak muda juga ada yang dewasa, orang tua yang anak-anak. Saya ingat waktu itu Bapak mengatakan dewasa itu pilihan ya. Sama aja dengan ini. Jadi kedewasaan lamanya rohani. Orang Kristen jadi orang Kristen itu usia secara rohani sudah begitu renta misalkan, tapi sifat kekanak-kanakan masih sangat kelihatan. Ada orang Kristen yang baru 2-3 tahun tapi pertumbuhannya luar biasa sehingga dia sudah menjadi dewasa. Kalau menjadi dewasa kelihatan apanya? Dalam sikapnya, responnya, merespon masalah, merespon segala situasi. sesuatu itu beda dari kata-katanya. Ya, sebab zaman di mana kita hidup itu kan bukan zaman yang mudah ya Pak James ya, dan kita perlu kedewasaan untuk menyikapinya sehingga iman kita tetap kuat. Lebih berat lagi untuk berjuang bisa hidup. Harus tetap eksis ini nggak mudah. Betul, betul. Iya kan? Tapi justru di situ butuh kedewasaan. Oke. Iya, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi siapa saja kita perlu kedewasaan rohani Pak ya. Semua orang. Seorang pengusaha katakanlah, dia perlu kedewasaan rohani untuk apa sebenarnya? Ya, untuk mengelola sebuah bisnis, untuk dia mengelola karyawannya. Dia punya ketajaman untuk melihat. Ya, antara lain ekspansi dan itu salah satu contoh ya seperti itu ya. Bagaimana dia memanage karyawannya, bagaimana dia mengatur, kan ngatur orang itu nggak mudah. Betul, betul, betul. Iya toh. Ngatur 10 orang dengan 10 macam karakter itu nggak mudah. Apalagi ratusan misalnya begitu. Ngatur satu orang aja sulit. Ngatur istri aja kadang-kadang sulit kan. Dan istri bilang ngatur suami apalagi gitu kan. Itu satu orang. Oke, jadi kedewasaan ini memang di semua area kehidupan kita perlukan supaya kita bisa maksimal. Ya. Begitu ya. Oke, dan kalau secara rohani tadi saya bilang kita butuh dewasa supaya ketika dia datang menyebut kita sudah jadi siap mempelai. Jadi mempelai. Ya. Dan nggak ada atau mempelai itu anak-anak. Betul, dalam sejarah saya MC ya. Promo dikit. Saya tidak pernah MC ada mempelai wanita yang kanak-kanak. Karena kalau ada pasti datang ya KPIA dan pemerintah begitu ya. Mengkat itu acara, nggak bisa anak-anak jadi manten begitu kan. Jadi gereja Tuhan sedang sebenarnya waktunya didewasakan, dan saya berpikir ada tanggung jawab besar sebenarnya dari hamba Tuhan Gembala Sidang untuk membawa jemaatnya ya. Dari itu tugas gereja untuk membawa jemaatnya menjadi dewasa. Tapi ya itu kembali lagi ke respon jemaatnya, kita. Ke jemaat. Jadi gereja sudah mendidik dan melatih, tapi kalau dia memilih untuk tetap seperti itu ya nggak bisa apa-apa. Ya, baik, kita akan masuk ke poin-poinnya di segmen berikut Pak ya. Tahan dulu, pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Mau iklan di Jitu? Order by WhatsApp aja bisa. Hubungi nomor WhatsApp Jitu Jawa Pos, tentukan ukuran dan jadwal muat iklan. Kirimkan materi iklan melalui WhatsApp. Tinggal tunggu approval dan penuhi pembayaran. Barulah iklan siap muat. Berbagai produk terpercaya telah pasang di iklan Jitu. Properti, mobil dan motor, menstaff, kuliner resto, hingga wedding decoration. Saya Richard, owner showroom mobil di BTC Wonokromo. Dalam hal ini saya masih pakai untuk iklan di situ Jawa Pos sebagai sarana iklan, salah satu sarana iklan. Dan pastinya karena kami klien yang sudah cukup lama bekerja sama dengan Jawa Pos, mungkin servisnya dapat lebih akrab lagi, dapat lebih baik lagi ke depan. Itu saja. Sukses untuk Jawa Pos dan juga tentunya untuk Ella. Perempuan itu cantik, perempuan itu unik, tapi perempuan itu kadang complicated. Nah, kalau mau tahu nih solusi dari berbagai permasalahan yang dialami oleh perempuan, jangan lupa saksikan setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai dengan jam 9 pagi tentunya hanya di Update Cantik, Inspirasi Perempuan Masa Kini.
Ya pemirsa, saya Walden masih menemani Anda bersama Bapak Pendeta James Ong. Kita ada di Bincang Santai Solusi Rohani pagi hari ini, mengangkat topik waktunya meninggalkan sifat kanak-kanak. Perlu kedewasaan di semua area hidup sehingga kita bisa maksimal. Dan Pak James, ciri-ciri orang Kristen yang kanak-kanak itu apa saja? Ini kita mulai bongkar. Ada 3 ciri. Pak. Apa saja? Yang pertama, Ya, anak-anak itu suka ngambekan. ngambek. Iya lah. Iya, mutung ya kalau orang sesuatu Surabaya bilang. dia minta sesuatu nggak dikasih, Ngambek. marah. Nggak peduli di mall, nggak peduli di mana, dilihat orang atau enggak, dia marah. Dia nggak bisa memanage emosinya ya. Nggak bisa dalam hal menahan ini. diri, Menahan diri. Oke. nggak bisa menguasai diri. Itu salah satunya. Ya. Yang kedua, dia adalah orang yang egois. Berpusat pada diri sendiri. Ya toh? Nggak pikir orang lain kalau anak itu. Apa yang dimiliki, apa yang dipegang, kita mau pinjam, dia pasti nggak kasih. Untukku semua. Oke, oke. Yang ketiga, ya kalau minta sesuatu nggak cepat. Nggak pakai lama ya. Padahal kan Tuhan butuh proses. Begitu ya. Proses itu yang Tuhan butuhkan untuk mendewasakan kita. Kita kupas satu-satu. Orang Kristen yang kanak-kanak itu tadi yang pertama Suka ngambek. suka ngambek. Nah, Ada sesuatu yang nggak berkenan di hatinya, dia langsung frontal. ini sepertinya ada yang mulai kena ini. Ngambek di gereja itu kalau di pengalaman penggembalaan Pak Kalau James ngambek di gereja ada. ada 2 hal. Kenapa? Yang satu, dia tersinggung, ya toh, tersinggung dengan firman Tuhan, Iya, atau tersinggung dengan orang lain, orang lain, dengan sikap atau hamba Tuhan kata-kata. mungkin. Oh ya, yang pertama dia mundur dari pelayanan. Ngambek Terus nih. dia mulai nggak lagi Aktif. aktif di gereja. Atau dia tidak datang dan dia berpikir dibesuk enggak nih. Itu anak-anak yang lagi ngambek Ya, kan. terus- Dirayu enggak nih. Ya toh, dia masih bisa bertahan di situ. Tapi di gereja dia sudah mulai Menarik diri pelan-pelan ya. dan bergosip, Oh. ya kan? Cerita Pak Gembala itu kemarin loh. Ya. Gini gitu ya. Bergosip. Ada yang kedua, Mhm. dia karena dia tersinggung, karena dia marah, ngambek tadi, Mhm. dia keluar dari gereja. Dia say goodbye. Alasannya, Sebentar, ini Bapak sedang curhat atau gimana ya? oh enggak, Oh enggak ya, ini ini tanda-tanda, tanda-tanda sedang tanda-tanda orang anak-anak kanak-kanakan. yang ngambek. Oke. Jadi kan kamu tanya, Iya, betul. ya. Yang kedua tadi, respon yang kedua di gereja, dia Keluar. pindah gereja. Pindah gereja. Dengan berpikir di gereja yang baru, di tempat yang baru, saya tidak akan ketemu orang yang bikin saya ngambek. Dia bilang, di gereja ini saya nggak bisa bertumbuh. Oh. Saya merasa lebih bertumbuh di Gereja sana. gereja sana. Heeh. Ya toh? Tapi beberapa bulan berikutnya, Padahal orang kalau ngomong begitu, heeh, orang sesuatu bisa bertumbuh, benih bisa bertumbuh kan karena 2 hal. tertanam ya salah satunya. Benihnya dan tanahnya. Oh, oke. Iya toh? Iya, betul. Logis banget loh. Betul. Kalau Sangat kamu masuk akal. kalau kamu nanam sesuatu kan biji atau benih, benihnya bagus nggak? Benihnya unggul nggak? Tanahnya gimana? Ya, Iya toh? Benih itu kan firman Tuhan. betul. Firman Tuhan di mana-mana selalu unggul. Betul. Iya toh? Ya. Selalu nggak ada yang nggak baik kalau benih firman Tuhan. Betul. Sekarang kalau dia bilang nggak bisa bertumbuh di sini, dia bisa bertumbuh di sana, itu masalah tanahnya. Tanah bicara hatinya, Oh, oke. iya kan? Tanah Pribadinya hati. ya? Iya, tanah bicara hati. Ya toh, kalau dia nggak bisa bertumbuh, dia secara implisit, secara nggak langsung dia sedang bicara bahwa tanah hatiku ini jelek. Hatiku jelek gitulah, gitu ya. ini kan. Tapi dia nggak ngerti di situ, dia ikut-ikut sok rohani lah. Aku pengen bertumbuh. Padahal bisa dibaca dari situ. Nah, dari kata-katanya itu dia sedang berbicara secara nggak langsung bahwa memberitahukan bahwa aku nggak bisa bertumbuh di sini karena tanah hatiku jelek. Nah, ini kan satu fenomena sebenarnya yang sering kali terjadi dan kita anggap Nah, makanya biasa. supaya orang Kristen hari ini yang pagi ini menyaksikan program kita ini bisa melek matanya. Gitu, jangan ngomong sok rohani seperti itu, iya kan? Dan pindah ke satu tempat yang Pindah ke baru satu kan? tempat, Dan benihnya ditabur di situ, tapi tanahnya nggak dibaiki,
ya dia Sama aja. nggak akan bertumbuh lagi di situ. Pindah lagi Iya toh. dia. Bertumbuh itu apa sih Walden Nah seharusnya? itu apa Pak? Dewasa itu apa? Bikinnya orang Kristen kan gini. Aku bisa melayani ini, WL jadi WL, bisa main musik, bisa khotbah, bisa melayani. Sibuk. Wah, bisa macam-macam, menyembuhkan orang bisa. Wah, itu dewasa. Belum tentu. Kok Gitu. bisa? Banyak orang yang sudah bisa melakukan segala sesuatu, bahkan Tuhan bilang aku nggak kenal kamu, walaupun kamu bilang aku bisa Hebat, mengusir ya. setan dan berbicara dalam nama Yesus dan semuanya. Kenapa dia nggak kenal? Tuhan nggak kenal. Nah itu dia. Jadi itu bukan ukuran. Oke. Ukuran kedewasaan orang tadi saya bilang, bagaimana dia merespon situasi yang menyakitkan. Itu luar biasa. Itu dewasa namanya. Iya. Bagaimana dia merespon hatinya, merespon seseorang yang menyakiti hati dia. Feedbacknya seperti apa gitu? Nah, itu dia. Bagaimana dia merespon firman yang dia terima setiap minggu. Walaupun itu kadang nyelentik. Nah, Nyinggung. itu tanda kedewasaan. Tanda kedewasaan bukan dulu nggak berdoa makan saja nggak bisa. Sekarang doa bisa nyembuhin orang sakit, melepaskan roh jahat. Wah, itu orang Kristen bilang, oh ini pertumbuhannya pesat. Pertumbuhan bukan itu. Bicara itu tentang karakter yang berubah sebenarnya saya menangkap. Itu ketangkasan secara rohani mungkin kalau begitu. Ya, atau kelincahan secara dulu nggak bisa apa-apa, sekarang bisa ini, bisa ini, bisa itu. Iya kan? Oke, kita tahan dulu. Kita masih di satu tanda kekanak-kanakan yaitu ngambek, dan itu belum tuntas. Kita lanjutkan di segmen berikut. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Iya, saya Walden masih terus menemani Anda, dan kebersamaan kita pagi hari ini membahas topik waktunya meninggalkan sifat kanak-kanak. Ngambek adalah ciri khas anak-anak. Orang Kristen yang suka ngambek ternyata kalau perlu dikoreksi itu adalah dirinya sendiri ya. Firmannya oke, di mana saja sama. Powerful, tapi tanah hati. Benih selalu Baik. baik. Benih firman selalu baik. Nah, oke. Ya, dan bagaimana kita bisa mengatasi supaya kita tidak jadi orang Kristen suka ngambek? Ya, jadilah dewasa. Oke, berarti berproses ya. Ya dong. Hmm. Yang kedua, Ya, yang kedua. egois, ya kan? Suka menerima berarti ya, Menerima, tapi nggak tidak mau memberi. Ya, banyak orang Kristen gereja, Padahal prinsipnya kan terima, kasih, gitu ya. Oke. firman Tuhan bilang di salah satu Injil, terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, Tapi orang anak-anak nggak bisa punya prinsip seperti itu. betul. Dia Pekku, ini punyaku. aku selalu aku, untukku selalu Ya. untukku. Banyak nggak orang Kristen di gereja seperti itu? Em, Berapa persen kalau ada jemaat, satu jemaat berapa aduh, persen yang seperti saya belum itu? mengadakan penelitian secara. Kamu harus cepat survei. Oke, ada ya. Salah satu Ada, ciri dan anak-anak lebih adalah apapun untuk dirinya sendiri, dan dia susah untuk melepas sesuatu Ya, bagi orang lain, apalagi juga bagi Egois. Tuhan. Egois. ya. Jadi Apakah itu termasuk kelihatan saat kita memberi persembahan kepada Tuhan? ya, Salah satu contoh misalnya. salah satu kelihatan ya Tuhan yang tahu kan. Hmm. Kalau kita kan nggak tahu, Hmm. ya semuanya kan tahu. Semuanya kan tertutup masuk ya. Nah, hanya Tuhan yang tahu kan. Hanya Tuhan dan orang itu. Hmm. Oke, jadi memberi Pak ya, ini adalah salah satu ciri khas dari orang dewasa ya, betul ya? Betul. Anak untuk memberi susah. Betul. Tadi kan saya bilang, kalau ada satu dia lagi pegang barang sesuatu barang, kalau ada orang mau pinjam, dia makin Betul. Nah, itu dia. Jadi ketika orang berproses dewasa, dia mulai istilahnya gini, menyangkali sifat kanak-kanaknya. Ketika Tuhan gerakan memberi, dia mulai belajar memberi. Mungkin tidak langsung hal-hal besar Pak ya,
mulai dari hal kecil, mulai berani melepaskan sesuatu dan memberi, menabur begitu. Itu tanda kedewasaan. Ya. Oke. Jadi kalau ada orang Kristen di gereja yang milik Tuhan aja nggak dikembaliin, Apa itu? ya tak? Ya lupa saya apa itu. Minggu pertama biasanya. Nah, milik Tuhan aja nggak dikembaliin, Ya. bukan miliknya dia loh itu. Iya. Apalagi yang 90% miliknya dia. mau yang- berbagi. Itu sudah nggak mungkin. gitu. Susah ya. Susah. Tapi ke dalam doanya mintanya luar Minta, biasa gitu ya. diberkati, doa Yabes diucapkan, nyanyiin Doa Daniel, lagi, doa Esther, doa semuanya. siapalah gitu ya. Nah itu orang Kristen di gereja banyak seperti itu. Hmm. Dan nanti kalau pada satu hari ngalami satu masalah, wah teriak-teriaknya ke Tuhan dan menuduhnya Tuhan tidak adil, Tuhan tidak nggak baik. mengasihi, dan semuanya itu. Banyak kan orang Kristen Nah seperti itu ya namanya juga anak-anak Pak ya. Nah itu dia. Makanya kalau dia nggak beranjak jadi dewasa, Tuhan datang dalam kondisi seperti itu, Susah ya. gimana gitu loh. Oke. Iya kan? Ya, Kalau jadi- kita sekarang ngomong ini sepertinya ya, tapi kalau itu dialami oleh sampai akhirnya mengakibatkan sesuatu yang menyedihkan kan, kekekalan ya saya pikir. iya. Hmm. Ya, jadi nggak ada Alangkah sayangnya kesempatan apa yang lagi. sudah kita mulai kita tidak akhiri dengan sangat baik. Jadi sebenarnya menjadi dewasa secara rohani itu harus menjadi pilihan kita ya. Pilihan kita. Harus menjadi Kalau pilihan kita memilih jadi Kristen, asal Kristen aja lah, jadi ya begitu, asal kita nggak berpindah KTP jadi agama lain, oh, itu keputusan kita semua. Kita menjadi Kristen yang beneran, jadi Kristen yang serius, jadi Kristen yang melakukan kehendak Tuhan, itu pilihan semua. Iya. Nggak bisa ditentukan oleh siapa-siapa. Jadi tidak egois artinya mau berbagi kan Pak ya. Dan mau berbagi ini bukan hanya hal-hal Tahu yang kebutuhan orang, ya punya passion, punya belas kasihan, empati. punya hati yang murah. Itu semua kan tanda-tanda kedewasaan. Jadi sekali lagi tanda kedewasaan bukan kamu hebatnya di mimbar loh. Iya. Salah loh. Setelah turun dari mimbar kehidupan sehari-hari, Nah, orang bisa hebat di mimbar. lihat orang susah, lihat saudara kita membutuhkan sesuatu, gimana Lihat hati kita? pekerjaan Tuhan. Dia punya nggak hati untuk itu. Itu mulia itu banget. Iya, dan orang dewasa dia tahu melakukan apa yang menjadi panggilannya. Iya. Karena ada situasi-situasi tertentu kita dipanggil untuk menjadi blessing ya bagi orang lain, begitu Pak ya. Betul, betul. Oke. Iya, dewasa tidak ngambek, dewasa tidak egois. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, dia kalau minta sesuatu nggak minta terlalu cepat itu. Menunggu waktu Tuhan dengan sabar ya gitu. Menunggu kairos, Waktu Tuhan. waktu Tuhan. Wow. Ya itu proses. Kalau Bicara soal anak-anak- proses. Anak-anak nggak mau proses. Ayo sekarang pokoknya. Sekarang. GPL ya, nggak pakai lama kalau anak-anak. Dan saya lihat kadang-kadang Tuhan itu bukan mengulur waktu, tapi memang kadang-kadang ada penundaannya Pak ya, dalam. Bukan Tuhan menunda. Ya, kalau bilang tunda, oke lah. Maksudnya gini, Tuhan bukan mengulur waktu. Tuhan gini, misalkan sekarang, Ya, saya butuh duit. ya. Butuh duit 10 juta. Saya, karena saya lagi butuh. Oh gitu. Ya. Ya kita nanti berdoa ya. Ya. Biar Oke, segera Tuhan. itu contoh. Nah, itu Tuhan, kamu lagi butuh 10 juta. Oke. Lalu kamu berdoa sama Tuhan. Hmm. Tuhan, saya butuh uang 10 juta. Cepet Tuhan, karena ini sudah Deadline. ya, sudah nggak ada lagi kesempatan. Tapi ternyata Tuhan bilang, aku belum mau lakukan apa-apa. Ternyata Belum ada tanda-tanda. belum ada titik terang sedikit pun. Kamu mulai marah sama Tuhan. Kalau anak-anak. Nah, Kalau saya dewasa, oh ya enggak. ketika ada Kalau belum kamu saya- tahu deh, kalau kamu dewasa, kamu bisa lihat, oh ya, Tuhan ini masih punya sebuah kerinduan untuk diriku. berarti saya memandang bahwa ada proses yang sedang Tuhan kerjakan Nah. dalam diri saya. Nah. Kita tahan dulu. Oke. Waktunya kita lanjutkan di segmen berikut. Nggak apa-apa ya. Oke, orang dewasa bisa bersabar untuk segmen berikutnya. Kami kembali sesaat lagi pemirsa. Tak patut dicontoh, mungkin itu kalimat yang tepat untuk menggambarkan tingkah dan aksi satu keluarga ini.
Paman, anak, dan keponakan ini kompak melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Ini terkait dengan peredaran narkoba di kalangan remaja, Pak. Masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa narkotika itu masih menjadi masalah-masalah biasa-biasa saja. Anda kembali bersama kami dalam Update Siang. Pemirsa SBO TV, kita ada di segmen terakhir untuk bincang santai solusi rohani. Saya Walden bersama Bapak Pendeta James Ong masih bersama dengan Anda. Meninggalkan sifat kanak-kanak adalah topik hari ini, dan ini mungkin masuk di seri pendewasaan ya, karena pada akhirnya Tuhan datang, dia menjemput mempelainya, dan mempelai itu adalah orang dewasa. Pak James Ong, bisa menunggu waktu Tuhan, itu adalah tanda kedewasaan. Tadi kan kita Ya. bicara kasusmu, Betul. butuh duit 10 juta, Nah, 10 juta. minta sama Tuhan, ini sudah kepepet, Tuhan belum jawab. Tuhan belum jawab. Kalau Tapi anak-anak marah. marah, Kalau dan orang dewasa, kecewa, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi aku. Mana Tuhan? Buktinya mana Tuhan mengasihi aku? Itu anak-anak. Ya, tapi kalau orang dewasa, Ya, lalu kalau anak-anak dia cari jalan pintas, minjem, utang, ya toh? Nah, kalau orang dewasa, Iya, dalam hal ini Walden, iya, oh Tuhan ini nggak pernah terlambat. Kamu pasti bilang begitu. iya. Walaupun menurut manusia Terlambat. tapi kamu tetap menyocokkan waktunya dengan waktu Tuhan, karena waktu kita waktu sama waktu Tuhan Kita kan bersabar dan mengizinkan Tuhan berproses. begitu Tuhan ya? berarti kamu berarti bilang begini, oh ya Tuhan ini masih punya sebuah keinginan yang belum terlaksana dalam diriku, dan kamu akan duduk merenung, tanya apa Tuhan yang aku harus ubah dalam hidup. Ya. Mungkin Tuhan ingin kamu belajar sabar, tekun, dan kamu ngerti itu. Dan melalui proses itu kamu jadi orang Kristen yang sabar menanti waktu Tuhan. Level kesabarannya naik dikit. Kamu bisa tekun, tetap berdoa, nggak kecewa. Kalau orang kecewa nggak bisa berdoa, Betul, betul. ya kan? Ternyata kamu sudah bisa seperti itu, dan Tuhan lihat, oh ternyata keinginanku untuk Walden, dia bisa sabar, bisa tekun, terlaksana. Ya. Kasih dia 10 juta. Waktunya tepat. Selalu Waktu Tuhan. seperti itu. Tapi sebetulnya waktunya Tuhan itu gini loh, dia kan memang yang menentukan, Betul. tapi ada hubungannya dengan kita. Respon kita ya. Kalau cepat tercapai keinginan Tuhan dalam hidup kita, dia segera dikasih sama Tuhan. Tapi kalau kita masih nggak ngerti, kita masih responnya masih keliru, ya akhirnya tertunda-tunda terus, karena Tuhan melihat kesiapan hati kita. Begitu. Mungkin kalau orang bilang begini, aku siap sudah, ini sudah. Menurut kita. Loh, padahal Tuhan bilang siap, bukan siap menerimanya. Siap menerima itu artinya hati kita sudah jadi lembut, Wow. kita jadi tekun, Ya. Saya melihat kita tetap bisa sukacita. Dulu sukacita kita seperti yoyo naik turun, ya toh, mainan Iya, zaman iya. dulu, Oke. naik turun. Ya. Tapi sekarang sukacita kita stabil. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, Oke, saya melihat begini Pak James, Tuhan itu, kalau kita orientasi kita pada hasil, jawaban, Tuhan orientasinya pada proses. Baik, kita punya waktu sangat terbatas dan ada semacam kesimpulan sebelum kita tutup dengan doa. kesimpulannya begini pemirsa, jadi kita harus jadi orang Kristen yang segera beranjak menjadi dewasa, meninggalkan sikap kanak-kanak, sifat kanak-kanak. Kalau Anda tanya sifat kanak-kanak apa, tadi cermati 3 hal, dan kalau itu memang ada salah satu atau keduanya atau ketiga-tiganya ada dalam diri kita, mari hari ini kita datang di hadapan Tuhan dan kita sungguh-sungguh menyadari keadaan kita, dan kita meninggalkan sifat-sifat itu, dan kita masuk dalam proses Tuhan. Dan tapi saya yakini dan saya alami gini, proses Tuhan itu sangat indah dan menjadikan semuanya itu indah. Dan saya percaya gini, ketika kita sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan, segala janji-janji Tuhan itu tidak pernah ada satu yang dia tahan. Ini yang perlu kita cermati. Janji Tuhan apapun dia berikan ketika kita sudah siap menerima. Jadi orang yang dewasa secara rohani. Sebab itu mari kita berdoa hari ini dan kita datang kepada Tuhan.
dengan kerendahan hati kita lagi. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih-Mu gak pernah kering atas kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu baru dan selalu kami rasakan sampai hari ini. Kami berdoa untuk semua pemirsa, semua penonton yang sedang menonton, melihat, menyaksikan program ini. Kami berdoa Tuhan biar mereka semua menjadi Kristen yang dewasa, meninggalkan sifat kanak-kanak, dan sungguh-sungguh pengertian kami akan Tuhan itu benar-benar bertambah dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dunia. Kami percaya apa yang kami hadapi hari ini, Tuhan punya maksud yang indah, dan proses-Mu selalu proses yang mendewasakan kami. Ajar kami untuk mengikuti apa yang Kau sedang kerjakan dalam hidup kami, tanpa menggerutu, tanpa mengeluh, dan tanpa memberontak sedikit pun. Terima kasih Bapa, berkat-Mu di atas semua pemirsa hari ini. Tuhan memberkati engkau, keluargamu diberkati, kesehatan tubuhmu diberkati, keuanganmu, pekerjaanmu diberkati, dan masa depanmu pun diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah menjadi berkat hari ini. Saya percaya ada banyak orang yang terbangun secara rohani untuk mulai mengambil sikap mendewasakan diri. Boleh tahu kegiatan ibadah di gereja Pak, di GBI Mamat Rajani, jam berapa saja setiap hari Minggu? Jam 7 pagi. 7 pagi ibadah raya pertama. 9.30. 9.30 ibadah raya kedua. Dan jam 5 sore. Jam 5 sore, dan tengah minggu ada ibadah tengah minggu. Ada acara wanita, doa, dan sebagainya ya. Gitu. Oke, dan beralamat di Jalan Raya Kertajaya nomor 86. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani hari ini. Waktunya meninggalkan sifat kanak-kanak karena ada saatnya Tuhan jemput kita sebagai mempelai. Saya Walden pamit, sampai jumpa. God bless you.